Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Tepat ketika jiwa Suju yang terbelah tersedot ke dalam panci penekan jiwa, dia menatap Xiaoyan dengan tatapan tidak percaya. Tetapi kemudian tiba-tiba sebuah cahaya kemasan muncul di mata Suju. Karena bagaimana mungkin panci penekan jiwa bisa menjebak jiwa Raja Taisu dengan mudah. Jadi setelah jiwanya memasuki panci penekan jiwa Xiaoyan, jiwa Suju tiba-tiba bisa melepaskan diri dari pengekangan. Sehingga dia dapat bergerak bebas di dalam panci penekan jiwa. Tapi tentu saja itu hanya bisa terjadi di dalam ruang tersebut. Lagi pula di dalam panci penekan jiwa milik Xiaoyan, selain mengumpulkan jiwa mati dari prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya, tapi ada juga Raja Iblis Zetian di dalamnya. Ketika Anda melihat raja ini, ketika Anda datang ke ruangan ini, Anda bahkan tidak berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada saya. Zetian meraung dengan marah. Pada saat ini jiwa Suju berdiri di dalam ruang panci penekan jiwa dengan tatapan kosong. Dia tampak seperti seorang pendatang baru yang masih kebingungan. Namun jiwa-jiwa prajurit Taisu di sekitarnya terbang mengelilingi Suju dengan gigi terbuka. Pada saat yang sama, Suju mengamati jiwa-jiwa yang mati ini, seolah-olah mereka sedang menatap ke arahnya. "Siapa Anda? Mengapa saya harus berlutut?" Suju berteriak dengan keras. Tepat ketika suara itu keluar, jiwa-jiwa yang mati di sekitarnya begitu ketakutan hingga mereka segera melarikan diri. "Sialan, Anda berani berteriak dan berteriak di wilayah raja ini?" Zetian menjadi marah, dan dia tiba-tiba berubah menjadi awan ungu dan mengembun di depan Suju. Jelas sosok Zetian yang pergi hanyalah avatar dari Zetian. Justru karena itulah Xiaoyan dapat mengendalikan Raja Iblis Zetian. "Pergi!" teriak Suju lagi dengan keras, tapi Zetian sepertinya tidak mau memanjakannya. "Hei, jika Anda tidak bekerja keras dalam budidaya, Anda akan menjadi saudara dalam ruangan ini, tapi Anda masih bertingkah gila." Suara Zetian keluar dengan marah, tapi dia tidak mengambil tindakan terhadap Suju. "Hei, menurut saya kekuatan Anda cukup bagus. Bagaimana kalau Anda dan saya bekerja sama untuk menghancurkan panci penekan jiwa ini untuk keluar? Kemudian kita akan bergabung untuk membunuh reinkarnasi Sunsang," kata Zetian dengan serius. Namun Suju tidak menjawab dan hanya memilih untuk duduk bersila di antara tuan ini. "Jika tebakan saya benar, nama Anda seharusnya Zetian. Saya tidak menyangka Anda juga akan terjebak di sini," kata Suju sambil tertawa. "Sebenarnya Anda tahu tentang saya, jadi bagaimana kalau kita bekerja sama?" Zetian berteriak dan berguling. Setelah Suju selesai berbicara, dia duduk bersila di atas lengannya. Kemudian jiwa-jiwa prajurit Taisu di sekitar matanya tiba-tiba melonjak ke arahnya. "Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda ingin melahap jiwa-jiwa mereka? Saya menyarankan kepada Anda jangan pernah melakukan hal bodoh seperti itu." Zetian tidak marah, tapi melangkah mundur untuk mencoba membujuknya. Hanya saja Suju benar-benar mengabaikannya. Pada saat ini, busur guntur ungu tiba-tiba muncul dari domain panci penekan jiwa di atas kepala Suju, sehingga Suju langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi dia segera berdiri hendak mundur. Namun, itu sudah terlambat. Karena busur guntur ungu berkumpul dan berubah menjadi sambaran guntur ungu yang memburbah dari Suju dengan keras. Sehingga jiwa Suju yang dibawa awan hitam tiba-tiba bergetar. Seolah-olah dia telah terkena pukulan yang sangat keras. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak mendengarkan nasihat orang tua, Anda akan mengalami nasib buruk. Karena tidak akan ada bedanya masa kecil Anda di zaman saya. Zetian mencibir dengan dingin. Setelah jiwa Suju disambar petir, jiwanya sedikit bergetar dan dia tampak membeku sesaat, seolah-olah tidak bisa bergerak sama sekali. "Alasan mengapa Raja Iblis tidak mengambil tindakan? Inilah yang terjadi jika tidak patuh, jadi Anda harus jujurlah mulai sekarang. Jika tidak, Raja Iblis ini membutuhkan waktu lama untuk keluar. Tanpa bantuan Anda, saat itu akan menjadi giliran Anda."
Pada saat ini di medan perang, Xiaoyan terus terkena pukulan keras dan terus menembak mundur. Setelah menstabilkan sosoknya, Xiaoyan terhuyung-huyung. Tubuh dan jiwanya hampir roboh di bawah pukulan Chang Meishi lagi. Tapi kekuatan yang dikendalikan Chang Meishi juga tepat. Seolah-olah dia menjaga Xiaoyan pada krisis kematian. Dan selama pengekangan Xiaoyan dihilangkan, dia tidak akan mati. Pada saat ini, Xiaoyan bangkit kembali, dan dia berjalan menuju Chang Meishi. Tapi setiap langkah yang Xiaoyan ambil akan menyebabkan luka serius pada tubuh Xiaoyan, yang menyebabkan darah Xiaoyan berceceran di kehampaan. Tepat ketika Ye Beijing dan Su Qiantai melihat medan ini, ekspresi mereka sama-sama tampak serius, karena situasi saat ini benar-benar beda dari apa yang diucapkan Hua Chan saat berada dalam pertemuan alam dewa kekacauan. Sebelumnya, Hua Chan berkata bahwa dia telah membunuh Chang Meishi, dan dia juga mengatakan bahwa Chang Meishi tidak terlalu kuat. Bahwa dia mengatakan bahwa Chang Meishi hanyalah boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Namun sekarang, tampaknya Chang Meishi di depannya bukan lagi boneka yang dikendalikan. Bahkan kekuatan tempurnya semakin mencengangkan. Sekarang, ranah yang berfluktuasi dari tubuh Xiaoyan setidaknya tidak jauh berbeda dengan ranah yang saya miliki. Tapi saya tidak pernah menyangka, di depan Chang Meishi dia tidak bisa melawan sama sekali. Pada saat ini, melihat pertempuran Xiaoyan dan Chang Meishi, Ye Beijing menunjukkan pandangan ragu-ragu, termasuk tingkah aneh Chang Meishi. Meskipun tidak sulit untuk melihat bahwa dia tidak akan membunuh Xiaoyan, tapi sepertinya dia ingin menghalangi Xiaoyan untuk memusnahkan semua pasukan Taisu. Mungkin jika dia tidak muncul, maka dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, para pasukan Taisu ini tidak akan mampu bersaing dengannya, dan mereka semua akan dihancurkan oleh Xiaoyan. Namun sekarang, Chang Meishi seperti timbangan yang sedang berusaha menjaga keseimbangan kedua belah pihak, sehingga dapat memblokir serangan Xiaoyan yang ingin melenyapkan Taisu. Bahkan jika ada luka parah di telapak tangannya yang terus-menerus menghancurkan serangan Xiaoyan, tapi dia tetap mengambil langkah maju, seolah-olah dia tidak akan menyerah sebelum menjadi penengah di antara kedua belah pihak. Anda tidak membunuh mereka semua saat ini, meskipun obsesi mereka terlalu dalam. Tapi bagaimanapun juga, mereka masih terlalu lemah untuk dimusnahkan. Jadi kali ini, pertempuran ini harus selesai. Jadi sangat tidak adil Anda membunuh mereka semua. Pada saat ini, di bawah raungan Chang Meishi, bayangan kaki raksasa yang menghalangi langit dan matahari yang ditampilkan Xiaoyan untuk memusnahkan semua pasukan Taisu terhapus lagi. Namun Xiaoyan masih enggan untuk menyerah, dan dia terus melangkah maju dengan tegas. Ini adalah perang, dan perang ini menyangkut kelangsungan hidup semua makhluk hidup di dunia sensi saya, dan dunia sensi saya tidak pernah menjadi permainan Anda. Apakah Anda tahu sudah berapa banyak makhluk hidup yang telah mereka bunuh di dunia sensi saya? Dan berapa banyak bintang yang telah mereka jarah dan dihancurkan? Tapi sekarang, Anda tidak mengizinkan saya untuk membunuh mereka semua. Jika saya tidak memusnahkan mereka, apakah saya harus menutup mata dan membiarkan mereka terus melakukan pembantaian pada ribuan makhluk dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di dunia sensi saya? Ketika bintang-bintang dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan, ketika darah makhluk sensi saya mengalir ke sungai, mengapa Anda tidak muncul? Mengapa tidak menghentikan mereka? Setelah mereka melakukan kekejaman seperti itu, Anda justru mengatakan saya harus menyerah untuk tidak memusnahkan mereka semua. Maaf, kali ini saya tidak akan mendengarkan Anda dalam masalah ini. Sambil berteriak, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan sebuah nyala api yang menyala di matanya. Kemudian sebuah nyala api yang sangat ganas meledak dari tubuh Xiaoyan dan terus meluas menjadi lautan dengan kecepatan yang cepat. Sehingga kehampaan dan bintang-bintang yang dipenuhi oleh pasukan Taisu yang tak terhitung jumlahnya, semuanya ditutupi dengan nyala api yang tak ada habisnya. Karena Xiaoyan telah bertekad untuk membakar semua pasukan Taisu di sini. Meskipun cara ini tidak dapat menghentikan invasi Taisu, tapi setidaknya hal itu dapat menyebabkan beberapa pukulan sampai batas tertentu pada Taisu. Karena dengan menghapus semua penjarahan Taisu di dunia sensi, dan yang lebih penting, membunuh orang kuat dari Taisu yang menyebabkan penjarahan ini, sehingga Xiaoyan bisa memberikan cukup waktu untuk pasukan sensi berkembang.
Jadi Xiaoyan tidak ingin melepaskan Taisu manapun di sini. Kebencian ini sangat nyata, tapi Taisu juga punya alasannya sendiri. Jika mereka tidak menyerang dunia sensi, mereka juga akan dihancurkan. Jadi masuk akal jika mereka melakukan ini, kan? Saat Chang Meishi berbicara, dia segera membuka mulutnya dan mulai menarik nafas dalam-dalam. Kemudian lautan nyala api Xiaoyan yang menyapu ke segala arah dan semuanya tersedot ke dalam perut Chang Meishi. Ini semua tentang hidup dan mati, dan setiap orang punya alasannya. Jadi kalian masing-masing mengambil langkah mundur, dan Anda akan menang kali ini. Kata Chang Meishi seperti wasit, tapi Xiaoyan tidak membutuhkan wasit sekarang. Yang dia inginkan adalah membunuh semua pasukan Taisu di sini. Kenapa Anda tidak membiarkan saya membunuh mereka semua? Xiaoyan berteriak dengan marah seperti orang gila. Setelah Chang Meishi mengeluarkan pernyataan yang mengguncang dunia, Xiaoyan mendekati Chang Meishi selangkah demi selangkah, seolah-olah dia tidak takut sama sekali. Meskipun setiap inci Xiaoyan mendekat disertai kabut darah, tapi Xiaoyan tidak peduli sama sekali. Mengapa kekuatan Anda belum hilang? Dan ini akan sangat menyulitkan saya. Jika Anda tidak menyerah, maka saya tidak punya pilihan selain menyegel Anda selama ratusan tahun. Senyuman aneh muncul tiba-tiba di wajah Chang Meishi dan dia perlahan membuka telapak tangannya untuk mengunci Xiaoyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.